Linol, Daber, Marina Mona Lisa. Chapter 104. Seperti merek handphone. Mimi Peri, saut Raya yang baru tiba di ruang rawat ibu sambungnya. Si mulut pedas, sungut Emma sambil mencibikkan bibirnya kesal. Minggir, usir Raya kepada Emma agar pria gemulai itu menjauh dari keempat adiknya. Mengesalkan sekali. Emma menghentak-hentakan kakinya kesal. Iuh, ucap Raya sambil tertawa terbahak ketika melihat Emma seperti cacing kepanasan. Lagian, lu ngapain kesini? Tanya Raya. Ya elah, batanya siwer. Jelas, Eke kesindang. Mau jenguk, mami kecil sama anak-anak Eke ini. Ucap Emma dengan pedenya. Dasar gila, umpat Raya. Raya, tegur Cece agar Raya berhenti menggoda Emma. Maafkan Raya ya Miss M. Raya memang sedikit geser. Ucap Cece membuat Raya kesal. Mami, Raya mencibikkan bibirnya kesal. It's okay, mami kecil. Ucap Emma tersenyum. Senyumanmu jelek, ketus Raya ketika melihat Emma tersenyum. Hei, senyum Eke adalah senyuman mehong dan sangat menawan seantero negeri ini, sungut Emma. Raya tertawa terbahak jika ia berhasil membuat Emma kesal. Tapi tunggu dulu deh. Raya membolak-balikkan badan Emma dan memperhatikan pria gemulai itu dari atas hingga ke bawah dan ke atas lagi, dan berhenti tepat di wajah Emma. Oh, ya Ami dong, tokek Raya ketika melihat wajah Emma. Kenapa sih? Heran Emma sambil mengibaskan rambut cepatnya, sedangkan Jece dan Sander terkejut karena mendengar Raya memaki keras. Lo waras, lihat penampilanmu, ucap Raya, dan Jece pun ikut memperhatikan Emma. Oh ya Tuhan, Emma, kau tampan sekali. Puji Jece ketika baru menyadari jika wajah Emma tanpa make up dan juga style pakaian Emma sangat casual membuat pria gemulai itu terlihat sangat tampan. Sander berdam keras ketika mendengar istrinya memuji pria lain. Tapi lebih tampan suamiku, ralat Jece sambil melirik kesal suaminya. Apa tenggorokanku terasa sangat kering? Elak Sander, kemudian berdam lagi sambil memegangi lehernya. Sial, kenapa si ember itu bisa menjadi tampan? Gerutu Sander dalam hati lantaran kesal istrinya memuji ketampanan Emma. Jangan lihat backgroundnya, tapi lihat style Emma saja. Oke? Daddy ngeles kayak bajai. Bilang saja jika Daddy cemburu. Cibir Raya kepada sang ayah. Hei, mana mungkin aku cemburu dengan Emma? Elak Sander. Bisa jatuh harga diriku jika aku emang cemburu dengan si ember itu. Batin Sander kesal. Sudah Eka emang tampan dan juga cantik seperti bidadari. Ucap Emma tersenyum sambil menutup bibirnya dengan telapak tangannya. Iya sih tampan, tapi sikap lo bikin semua orang ilfil, ucap Raya. Tidak apa-apa semua orang ilfil, yang penting dengan Eke kayak gini dapat menghasilkan banyak duit. Nah, cakep tuh, gue suka gaya lo, saut Raya sambil menepuk punggung Emma dengan keras. Sakit dodok, sungut Emma sambil menggerakkan punggungnya. Dasar cemen, cibir Raya. Biarin, Mbak. Emma menjulurkan lidahnya kesal. Cece hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat perdebatan Raya dan Emma yang selalu seperti tikus dan kucing jika bersama. Sekarang, kasih tahu Eke siapa sih nama para tuyul ini. Eke penasaran, begitu juga sama para raiders yang lagi baca. Ucap Emma sambil tersenyum.
JJ dan Sander saling pandang, kemudian Sander menganggukkan kepalanya. Yang anak pertama namanya Jonathan Clark. JJ menunjuk putra sulung yang tertidur lelap dengan menggunakan baju bayi berwarna biru. Johnson Clark, anak keduaku. JJ menunjuk anak keduanya yang sama, tertidur pulas dan menggunakan baju bayi warna merah. Jayden Clark, anak ketigaku, dan yang bungsu Jansel Clark, ucap JJ sambil mengelus pipi mulus putra bungsunya yang ada di pangkuannya, karena baru selesai menyusu dan kini sudah tertidur lagi. Emma bertepuk tangan sambil tersenyum senang. Forge, nama yang sangat keren. Nathan, Sean, Aiden, dan Ansa. Begitu panggilannya? Tanya Emma. Yap, benar sekali Miss Emma, ucap JJ tersenyum. Jadi, apa yang kau bawa untuk keempat putraku? Tanya Sander. Ya Ami dong, Eka hampir pikun, ucap Emma kemudian mengambil 4 bungkus hadiah yang sebelumnya ia letakkan di atas sofa. Nah, Sarah, buka dan lihatlah, ucap Emma kepada JJ. Aku tidak bisa membukanya, Emma, karena aku sedang menggendong putraku yang manja ini, ucap JJ. Oh, sorry, ucap Emma kemudian beralih memberikan hadiah tersebut kepada Sander. Terima kasih, Emma, ucap Sander menerima hadiah itu. Sama-sama, Opa, ucap Emma kemudian mendudukkan diri di samping Sander dan memepet hot daddy itu. Hah, kesal Sander dan menatap tajam Emma. Oh, sorry, suka gak nahan kalau lihat hot daddy ini. Kemudian Emma menjauhkan diri dari Sander. Dasar burung hantu, ucap Raya kemudian mendekat dan duduk di samping sang ayah. Sander dan Raya mulai membuka bingkisan kado tersebut. Wah, ucap Raya ketika melihat isi kado tersebut. Ternyata sweater mungil dari bahan kualitas premium yang super mahal. Emma, ini benar-benar sangat keren, puji Raya. Kemudian mulai membuka kado lainnya dan ternyata isinya sama, yaitu sweater mungil dengan 4 warna yang berbeda. Kami menghargai pemberianmu, Emma, tapi apa yang tidak berlebihan? Tanya Sander, karena ia sangat tahu kehidupan Emma seperti apa. Apalagi ia juga tahu harga satu sweater itu sama dengan harga satu mobil Avanza. Tentu saja tidak apa-apa, jawab Emma tersenyum. Emma, terima kasih banyak ya, ucap JJ dengan tulus. Hei, Eka yang harus berterima kasih, karena selama ini keluarga Clark yang begitu selalu membantu Eka, ucap Emma tulus. Oh iya, di punggung sweater itu terdapat namanya juga loh, ucap Emma, karena sejak tadi mereka hanya melihat empai sweater itu di bagian depan saja. Benarkah? Tanya Raya tidak percaya, kemudian membalikan sweater tersebut satu persatu. What? Bagi Raya dan Sander kemudian menatap tajam Emma. Bukannya takut, Emma mau tergelak. Sebenarnya ada apa, Dad? Tanya Cece penasaran. Lihat ini dan ini. Raya menunjukkan punggung sweater itu dengan kesal. What? Kali ini Cece yang memekik. Emma, geram Cece, sedangkan Emma semakin tertawa terbahak. Bagaimana tidak kesal jika Emma memberi punggung sweater mungil itu dengan nama J1, J2, J3, J4. Sudah seperti merek handphone. Bukan salah Eka kan? Waktu itu Eka bertanya kepada Oma dan hanya diberitahu jika nama anak kalian 4J. Ya, jadi begitu deh. Emma semakin tergelak, sedangkan Sander mengusap wajahnya kasar dan Raya menepuk jidatnya sendiri karena kesal dengan kekonyolan Emma. Gimana? Udah tahu kan namanya J1, J2, J3, dan J4?
Kerjaan Emma memang ya, tambahin vote dan hadiahnya. Oke. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 105, Kaleng Rombeng. One week later, keadaan JJ sudah lebih baik. Jahitan bekas operasi di perutnya pun sudah membaik dan mengering. Tinggal masa pemulihan saja. Maka dari itu, JJ minta segera untuk pulang ke rumah karena ia sudah tidak betah di rumah sakit. Selain itu, ia juga tidak ingin keempat putranya berlama-lama di rumah sakit tersebut. Dan disinilah ia sekarang, sudah berada di kediaman keluarga Clark bersama keluarga besarnya yang sedang berkumpul di ruang tengah. Dan di tengah-tengah mereka ada 4 bintang yang tengah bersinar yang mencuri perhatian mereka dan membuat semua orang bahagia. Siapa lagi kalau bukan si Forgy? Oh ya Tuhan, lihat aku. Tidak sia-sia aku menua, ucap Oma Irene sambil menggendong Nathan yang terlihat membuka matanya sambil menatap sekelilingnya yang terlihat ramai. Nathan sesekali menjulurkan lidahnya dan juga mengedip-ngedipkan matanya berulang kali. Ditambah lagi, kepala botaknya terlihat sangat lucu, membuat bayi itu semakin terlihat menggemaskan. Oma, awas hati-hati, nanti si botak nyungsep, celetuk Raya. Kau itu, sungut Oma Irene kemudian menciumi wajah mungil Nathan. Oh, ya ampun, lihat ini, wajah Aiden sangat tampan dan manis. Giliran Nyonya Fada yang berucap sambil memangku Aiden. Nyonya Fada sudah sangat mendapatkan cucu dari Raya, dan ia berharap sekali segera mendapat kabar baik dari menantunya itu. Iya, tampan sekali, tapi wajah mereka sebenarnya tidak sama. Coba perhatikan Forgy dengan teliti, ucap Tuan Fade yang duduk di sebelah istrinya. Ah iya, benar sekali. Jadi mereka kembar, tapi tidak identik, ucap Oma Irene membenarkan penuturan Tuan Fade. Ketika ia melihat Forgy, sedang JJ hanya memperhatikan interaksi keluarganya dengan perasaan yang sangat bahagia dan hatinya sangat menghangat, sambil menggendong si bungsu Ansel yang super manja. Bayi Ansel tidak ingin dipegang oleh siapapun kecuali sang mami. Andai saja ayah dan ibu masih di sini, batin Cece menangis sedih. Sayang, waktunya meminum obatmu, ucap Sander yang datang dari kamarnya sambil membawa beberapa obat di tangan kanannya dan segelas air di tangan kiri. Terima kasih, Dedi, ucap JJ setelah meminum obatnya. Sander hanya tersenyum kemudian mencium kening istrinya dengan penuh cinta. Oh, so sweet, seru Raya, membuat JJ tersipu malu. Raya, apakah sudah ada kabar baik? Tanya Nyonya Fadai tiba-tiba. Entah kenapa, mulutnya terasa sangat gatal sekali untuk menanyakan hal tersebut. Wajah Raya yang ceria tadi berubah sendu sambil mencium Sean yang ada di pangkuannya. Devon berdeham kencang dan menatap tajam ibunya. Ya, hubungan anak dan orang tua itu belum ada kemajuan. Meskipun Tuan dan Nyonya Fadai sudah pindah rumah dan sering mendekatkan diri kepada Devon. Tapi putranya itu seolah sudah menutup hatinya. Apa aku salah bertanya? Tanya Nyonya Fadai ketika melihat suasana tiba-tiba hening dan semua orang menatapnya dengan tatapan aneh menurutnya. Jangan pertanyakan hal itu, Mom. Kesal Tuan Fadai sambil berbisik. Lah, memang kenapa? Mom hanya bertanya. Apalagi usia pernikahan putra kita sudah hampir 4 bulan. Ucap Nyonya Fadai tanpa beban. Dan ia tidak sadar jika pertanyaannya itu telah melukai hati seseorang.
Oma menyerahkan Nathan kepada babysitternya. Begitu pula baby yang lain diambil babysitter masing-masing. Sedangkan JJ segera pindah ke kamar dibantu oleh suaminya. Karena ia tidak mendengarkan perang dunia yang akan dimulai. Oma Airin menyingsing lengan bajunya hingga ke pundak sambil menatap kesal besannya itu. Memang kenapa? Jika Raya belum hamil, apa kau akan menyuruh Devan untuk menjadikan Raya? Atau mencari Raya pengganti agar kau mendapatkan cucu secepatnya? Ucap Oma Airin dengan nada yang menggebu. Sedangkan Raya sudah menitikkan air matanya di pelukan Devan. Dan Devan selalu menguatkan istrinya dan sambil memperhatikan ibunya. Oh, astaga Oma, kenapa Anda berpikiran buruk sekali? Tanya Nyonya Fadei. Tentu saja, aku berpikiran buruk padamu, karena kau adalah ibu yang buruk juga. Balas Oma Airin dengan sengit. Stop, sentak Deva dengan nada yang sangat tegas. Inilah yang membuat ragu untuk membuka hatiku untuk kalian. Ucap Devan menatap tajam kedua orang tuanya. Jantung kedua orang tua Devan berdegup dengan kencang ketika mendengar penuturan putranya. Devan, mamanya bertanya, apa salah? Tanya Nyonya Fadei lagi. Salah, karena kau telah melukai istriku. Ucap Deva dengan sengit. Nyonya Fadei menatap wajah menantunya yang terlihat sembab. Raya, apakah mau melukai hatimu? Tidak salah kan jika mau bertanya seperti itu? Tanya Nyonya Fadei dengan nada biasa. Dasar tidak peka, apa mata buta dan apa kau tidak melihat jika Raya menangis karena kau? Ucap Oma Airin kesal sambil menunjuk besannya itu. Justru karena aku peka dan perhatian, maka dari itu aku menanyakannya. Ucap Nyonya Fadei lagi. Pantas saja Devan pergi dari hidup kalian. Ternyata sifat ibunya seperti ini dan punya otak yang konslet. Cibir Oma Airin dengan nada yang teramat kesal. Sudah kalian berdebat di rumahku. Tanya Sander dengan nada yang sangat mengerikan. Tuan, Devan, bawa Raya pergi dari sini. Tidak Sander kepada menantunya dan Devan pun mengangguk lalu membawa Raya pergi dari sana. Setelah melihat Raya tidak di sana, barulah Sander melanjutkan ucapannya. Aku sangat kecewa dengan besarku ini. Ucap Sander kemudian duduk di sofa yang sebelumnya ditempati Devan. Harusnya Anda itu berpikir sebelum bertanya. Apa Anda tidak memikirkan perasaan Raya? Masalah seperti ini sangat sensitif jika dipertanyakan. Jelas Sander dengan nada tegas. Nah, benar. Bahkan kami saja tidak berani bertanya. Tapi mulutmu itu seperti kaleng robek. Sungut Oma Airin dan membenarkan perkataan putranya. Maaf, ucap Nyonya Fadei. Maafkan istri saya, Tuan. Ucap Tuan Fadei merasa tidak enak hati karena ucapan istrinya. Dan kini mereka akan lebih sulit untuk meluluhkan hati Devan lagi. Aku memaafkan kalian. Dan tentu Raya pun begitu. Karena putriku adalah wanita yang sangat baik. Ucap Sander dengan nada yang lebih tenang. Tapi aku tidak tahu dengan Devan. Kalian harus tahu jika Devan punya sifat keras kepala yang sangat tinggi. Jadi sepertinya kalian akan lebih susah lagi untuk meluluhkan hati Devan. Lanjut Sander. Selamat berjuang Besan. Ucap Oma Airin menekan kata besan kemudian Oma Airin meninggalkan ruang tengah itu. Semua ini karena Momi. Benar kata Oma, jika mulut Mom itu seperti kaleng rombeng. Kesal Tuan Fadei sambil mengusap wajahnya kasar. Maafkan Mom, Dad. Mulut Mom memang jahat sekali. Sesal Nyonya Fadei. Maaf memang mudah, tapi memaafkannya itu yang sulit. Walau di bibir berkata sudah memaafkan, tapi di hati belum tentu. Apalagi Devan
sudah sangat terluka dengan sikap kita selama ini, ucap Tuan Fadai, sedangkan Nyonya Fadai hanya menundukkan wajahnya menghadap lantai dan menyesali segala ucapannya. Menyesal tidak ada gunanya, Bu. Tambahin vote dan hadiahnya ya.